Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya, yang menguasai, yang memiliki, yang menentukan. Tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya adalah milik Allah. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hidup di dunia hanya mampir. Sebentar. Akhwat, lihat lelaki semuanya tidak bersuara. Jadi begini adik-adik, ini penting sekali untuk kita pahami ya, bahwa hidup di dunia ini hanya mampir, sebentar. Semua yang hadir ini semuanya dalam antrian menunggu jemputan malaikat maut. Ingat surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Kapan ditetapkan ajal kita? Maju deh. Yang baru duduk maju, yang belakang terhalang tuh ibu-ibu. Ya. Bagus sekali kalau kita duduk tidak ada yang terhalang oleh kita. 120 hari di rahim ibu sudah dicatat nih. Ada 3 rahasia kematian, 1 waktu sudah ditetapkan. 2 tempat, kita akan datang ke tempat kita meninggal. 3 cara. Jadi perayaan ulang tahun itu aslinya perayaan mendekati kematian ya. Maka kalau perlu bukan dirayakan tapi didoakan saja. Karena aslinya makin dekat dengan mati. Apakah kita tua? Belum tentu. Adik saya usia 25 sudah meninggal. Belum tentu tua. Tidak ada jaminan kita tua. Yang ketiga cara. 1 waktu, 2 tempat, 3 cara. Adik-adik pernah dengar Sukhoi, pesawat Sukhoi dari Rusia pada suatu waktu datang ke Indonesia. Ini Sukhoi yang baru. Mau jual pesawat Sukhoi ke Indonesia. Lalu dalam tes terbang nabrak Gunung Salak. Dalam pandangan iman ini tidak aneh. Lahir di Rusia itu pilot, meninggalnya dicatat oleh Allah di Gunung Salak. Maka datang dari Rusia jauh-jauh menuju tempat kematiannya. Dan menjemput orang Indonesia yang memang bekal dicabut nyawanya di Gunung Salak. Nanti ke sana. Yang bekal meninggal di laut nanti terbanglah ke sana. Pesawatnya jatuh di laut. Sama, setiap orang akan mendatangi tempat kematian. Dan caranya Allah yang tentukan. Tugas kita adalah bagaimana kapanpun, dimanapun, cara apapun husnul khotimah. Itu aja. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup ini pasti mati. Dan bagi manusia dunia adalah tempatnya ujian. Jadi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi dunia ini ujian sepenuhnya. Keburukan dan kebaikan. Sakit ujian, sehat jawab
Ujian. Tidak punya uang, ujian. Banyak uang, ujian. Tidak punya jabatan, punya jabatan, followersnya cuma 5, follower 5 juta, tebak ujian mana yang lebih berat? Kan? Apa ujian yang berat itu yang bagaimana? Ujian yang berat adalah ujian yang paling mudah membuat kita lupa kepada Allah. Yang paling mudah kita kalah oleh nafsu kita. Penjahat banyakkan mana? Penjahat yang sakit, penjahat yang sehat? Kan? Jawab. Sekarang begal, dia encok. Kemudian lagi migrain dan asam urat lagi. Mau ngebegal gimana? Dia jalan aja susah. Betul? Sekarang koruptor. Banyak mana koruptor sakit, koruptor sehat? Coba pikun, ya enggak koruptornya. Dia lupa, dia korupsi duitnya sendiri. Orang berzina itu banyaknya sehat, karena kalau sakit, mana yang lebih berat ujiannya? Punya jabatan atau tidak punya jabatan? Ayo, orang kalau punya jabatan bisa berpeluang berbuat zolim, bisa korupsi. Yang tidak punya jabatan, peluangnya tidak ada. Mana yang lebih berat ujiannya? Yang banyak followersnya atau yang followersnya dirinya sendiri? Oh, banyak follower bisa jadi rakon, raja konten, atau mabkon, mabok konten. Semuanya dijadikan konten. Neneknya sedang tidur, konten. Ya. Bukan tidak boleh bikin konten, tapi bisa menuhankan followers. Sibuk membaca komen. Kalau ada yang menyakitkan, sakit hati, capek itu. Ya. Loh, sendiri punya medsos. Punya, saya juga medsos. Tapi yang ngelola tim. Gak pusing, mau viral, mau tidak, gak penting. Yang penting isinya, mudah-mudahan Allah suka. Udah segitu aja. Kalau memang Allah kehendaki viral, pasti viral sendiri. Kalau enggak, ya enggak, tenang saja. Enggak viral, gak apa-apa. Yang penting jadi pahala. Tapi tetap viral ada. Ya, suatu saat mau ceramah, undangan Ustadz Am Amiruddin, jalan macet ke gunung jauh. Lalu turun dari motor, karena pakai mobil sudah tidak bisa. Motor juga macet, jadi ikut merapikan jalan. Nggak tahu gimana, tiba-tiba bereng kemana-mana. Begitulah sepertinya. Padahal cuma berapa menit aja. Jadi ujian itu. Merasa atau tidak. Mana yang berat? Ujiannya yang cakep atau yang biasa aja? Yang suka tepos yang mana? Tahu tepos? Tebar pesona, bah. Ya. Yang suka tebar pesona, yang merasa cakep lah. Kalau kita mau apa yang ditepesonain? Ya. Tebak, yang berpeluang ujub, yang badannya bagus atau yang kurang ideal? Yang suka pamer-pamer badan itu. Jadi betul-betul hati-hati, kita merasa diberi kelebihan itu nikmat, padahal itulah ujian yang lebih berat. Mana yang lebih berat ujiannya? Yang pintar atau yang biasa aja? Oh, mana yang lebih berat ujiannya? S1, S2, S3. Orang banyak merasa makin tinggi pendidikan tuh makin sukses, padahal makin berat ujiannya.
Mana yang suka nunggu paket, yang tidak punya uang, yang banyak uang? Artinya hidup ini ujian. Maka adik-adik jangan sampai lupa ya. Kuliah di dalam dan di luar negeri, swasta dan negeri itu ujian semuanya. Mana yang banyak gagal yaitu yang dia tidak hati-hati. Nah, ujian hidup ini bagaimana cara menyikapinya? Dengar, ini penting adik-adik sekalian. Ujian itu akan mudah dijalanin kalau tahu jawabannya. Benar? Yang bahaya dalam hidup ini persoalannya atau jawabannya. Gini. Orang tidak lulus ujian karena soal atau karena jawaban. Itu yang penting. Jadi jangan takut. Wah, kalau gitu saya nggak mau jadi presiden, saya mau jadi orang kaya, saya nggak mau terkenal. Itu nanti yang ngatur itu Allah. Casing itu dibagikan oleh Allah. Yang penting lulus. Iya kan? Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Nah, supaya jawabannya benar bagaimana? Kalau sekolah ulangan pengen nilai bagus harus belajar kerjain sendiri. Tapi kalau ujian hidup beda. Apa bedanya ujian hidup dengan ujian sekolah? Kalau ujian sekolah itu soal diserahkan ke guru, kita dikeluarin. Bu guru, engkaulah yang membuat soal ini. Engkau tahu semua soal ini dan semua jawabannya. Sedangkan engkau adalah guru yang baik hati, cerdas, penolong. Saya serahkan soal ulangan ini. Tolong kerjakan sepenuhnya. Jangan biarkan saya mengisi satupun. Apa jawaban guru? Baiklah, keluar kamu ya. Tapi kalau hidup, beda lagi Pak. Kalau diberi cobaan hidup, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Duhai Allah yang maha hidup. Wahai Allah yang mengurus segala-galanya sendiri terus menerus, tidak memerlukan bantuan siapapun. Birahmatika, dengan rahmatmu astaghits, tolong saya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu doa yang diberikan Rasulullah kepada putrinya Siti Fatimah. Fatimah sebetulnya nggak pakai Siti ya, radhiyallahu anha. Nah, jadi deh jangan takut. Ada misalkan takdirnya jadi presiden atau jadi wapres ya. Mau jadi apa? Bapak mau jadi amin? Oh ngaminin itu ya. Misalkan Bapak jadi presiden keluarga ya. Kalau memang takdirnya ada, jadi dia. Kan semua yang menentukan itu Allah. Ini kayak yang lagi ceramah ini, kan gak pernah kepikir. Bekal begini enggak Pak. Beda dengan cita-cita. Cita-cita mah enggak begini. Tapi yang terjadi lebih baik. Ini juga ujian. Apakah jadi kiai yang ngajak orang ke Allah atau kiai error yang hanya ya begitulah. Nah, caranya bagaimana? Deketin Allah supaya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bekal nolong dari mana aja. Jadinya menghadapi hidup ini kuncinya bukan pintar saja, bukan kuat saja, kuncinya takwa. Kalau kita takwa, kita disukai Allah, Allah yang ngasih soal,
nanti Allah yang bimbing. Jadi setiap ujian tuh naik, ujian tuh dosanya gugur, dengan ujian pahala melingkar, dengan ujian naik derajat gitu. Allah yang ngasih soal, tinggal kembalikan ke Allah. Gitu. Wah gimana ya kan ada yang nanya tuh dulu santri, nanti saya kalau udah selesai kuliah kira-kira dapat kerjaan tidak? Loh, tidak tahu. Emang saudara bakal lulus? Ya enggak. Siapa tahu meninggal semester 5? Kan enggak tahu, benar? Jadi gimana katanya tahun-tahun yang akan datang ini ada nih ya. Para pelajar nanti ada AI. Sekarang pintar banget itu. Ada asisten pribadi yang luar biasa. Berapa banyak lapangan kerja yang akan tergantikan oleh AI ini. Bahkan AI ini sekarang masih rada-rada bolot dikit. Ke depan ini saya ceramah, enggak ceramah sama sekali, bisa ceramah. Wajahnya sama, suaranya sama, gerakannya sama. Sekarang juga Agim udah keluar tuh yang fake-nya, palsunya, jualan obat enggak bonafit pisan. Apa saya kan jadi jualan apa obat rematik? Enggak kira-kira kiai dagang obat rematik. Apalagi Mama Dedeh jualan garam ya kan? Itu palsu. Nah, ke depan akan lebih canggih lagi, nauzubillah. Bisa fitnah keluar. Itu entrum Presiden Amerika lagi ngejilatin kakinya Mas itu Elon. Dibuat palsu. Gimana masa depan bisa gawat, bisa difitnah. Orang bisa difitnah enggak berpakaian padahal bukan dia. Jangan takut, ada Allah yang menguasai segala kejadian. Kalau kita dijaga Allah, orang mau ngakalin gak bisa. Semua kejadian hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Gimana kalau kita difitnah padahal kita tidak? Tenang saja. Tapi saya dicaci maki, gak ada kalau kita nggak salah ya tenang, itu ujiannya memang. Saya juga ujiannya itu dagang obat sendi ya. Caranya gimana ya? Tobatlah. Siapa tahu Allah takdirkan itu karena dosa saya dulu waktu dagang ya. Mungkin terlalu gede untungnya. Tidak ada kejadian sia-sia. Jadi jangan takut. Katanya masa depan situasi ekonomi akan sulit. Tenang saja. Pertama, saudara belum tentu hidup ya. Yang kedua, kalaupun hidup ada Allah. Yang penting takwa. Jelas adik-adik sekalian? Boleh enggak sih pengen jadi panglima? Ya boleh, panglima bertakwa. Jenderal Sudirman 29 tahun sampai sekarang seluruh Indonesia menghormati. Beliau selalu jaga wudhu. Selain senjata, tahu tidak adik-adik yang dibawa terus oleh Jenderal Sudirman kemana-mana? Apa? Terompah Pak. Selain Quran juga insya Allah ya. Terompah untuk berwudhu. Berapa banyak jenderal sekarang yang sudah jadi hina dina padahal masih berpangkat? Penyebabnya kurang takwa. Ada yang di penjara, ibu-ibu menjadi memiliki jabatan, kemudian tergelincir, ditangkap, dihukum, di penjara. Keluar dari penjara, orang-orang berlomba-lomba mengundang beliau, meminta nasihatnya. Takwa bisa mengubah narapidana jadi mulia. Benar? Makanya solusi hidup ini apa? Takwa. Yang ketiga, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali. Jadi semua ini akan dihisab. Adik-adik, jangan silau ya. Itu punya mobil Ferrari misalkan. Yang itu Lamborghini, nggak boleh nyebut merek ya.
Yang ini CMW. Kalau itu kan sebelumnya B ada, ini CMW. Itu mercai ya. Misalkan, bolehkah kita ini mau ngapain? Lihat mobil bagus, bukan tidak boleh punya. Kerennya sebentar di dunia, di akhirat dihisab. Semuanya Pak dihisab. Duh, pas ceramah gini langsung saya jadi ingat barang-barang yang ada nih, pasti dihisab. Jadi kita tidak usah silau dengan rezeki orang, jabatan orang, karir orang. Karena yang penting yang punya kita aja bisa dipertanggungjawabkan. Betul? Baik, berikut ini apa yang terpenting supaya lulus ya. Apa nih supaya sukses ini? Apa yang paling penting? Adalah la ilaha illallah, tauhid. Jadi misi para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah tauhid. Ini dek, adik-adik, kalau tauhidnya mantap, selamat. Apa sih tauhid itu? Dari wahada. Dari bahasa Arab, wahada ini adalah menjadikan satu. Ulama mencoba menjelaskan ada 3. 1, tauhid rububiyah. Jadi tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pemilik selain Allah. Caranya gini nih deh, kayak meja ini. Misal banyak barang. Yang pertama adalah la, itu menafikan. Ditiadakan. Baru mengisbatkan, menetapkan cuma satu. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pemilik dari semesta alam ini selain Allah. Jadi semua adalah ciptaan Allah. Ada yang jelek? Ada yang jelek? Yang benar. Adakah ciptaan Allah yang gagal? Yang cacat? Yang jelek? Semuanya menurut ilmu Allah paling pas. Bagi saya ini hidung paling pas Pak. Kalau kepanjangan jadi Pinocchio. Udah enjoy dengan apapun yang Allah ciptakan. Ini ciptaan Allah yang mewarnai rambutnya, keriting, kulitnya, tinggi badannya, semuanya. Tapi orang itu cacat, gak ada yang cacat dalam ilmu Allah. Hanya dalam pengetahuan kita saja. Itu nggak bisa lihat, itu nggak bisa dengar. Memang Allah maunya bikin seperti itu. Itu autis, itu disleksia, enggak. Itu memang Allah mau membuat begitu. Susah bikin orang autis itu, ya kan? Egi, mana mikrofon? Egi nggak bisa jalan, udah mulai dari kapan Egi? Usia 4 tahun Nak. 4 tahun. Kecewa nggak bisa jalan? Awalnya ada rasa itu, tapi sekarang udah enggak. Bersyukur malah. Asalnya sedih dari mulai jalan nggak bisa jadi lumpuh. Mulai 4 tahun ya. Sekarang gimana? Masih kecewa enggak? Enggak, bersyukur. Justru karunia Allah, rezeki Allah semuanya lebih dari itu. Tuh. Jadi dengan kaki lumpuh begini rezeki malah lebih lancar. Alhamdulillah. Jadi gimana kita dong? Apa perlu dilumpuhkan? Enggak. Tiap orang punya kapling takdir. Udah punya istri belum Egi? Alhamdulillah sudah. Apakah dengan lumpuh rezeki jadi susah enggak? Tidak. Karena ada rezekinya masing-masing. Oh gitu ya. Udah punya anak? Alhamdulillah belum Pak, belum dipercaya. Belum waktunya? Belum waktunya. Ya berarti belum kan? Belum. Tapi kan istrinya anak orang lain, betul tidak? Ya. Alhamdulillah. Kenapa jadi pusing begini saya bertanya? Alhamdulillah. Ada aja rezeki kan ya? Ada aja. Alhamdulillah. Malah motor beliau lebih dari motor kita semua.
Ya, Apa rodanya kelebihannya? Rodanya banyak ya kan. Baik, apa hikmahnya Egi dengan kaki lumpuh begini? Kalau Egi pribadi ya, Jangan dengan dia, pakai Egi. jangan dengan diadakannya kaki seperti ini, mungkin hilang salah satu pertanggungjawaban nanti di sisi Allah. Benar. Nggak akan dituntut kakinya, udah enggak. Kita nih jalan-jalan kemana-mana terus. Ya. Yang kedua, Yang kedua, jangan pakai alhamdulillah ya karunia Allah, nikmat Allah, rezeki Allah itu tidak terhalang dengan kondisi seperti ini ya. Masya. Kalau Allah mau ngasih semuanya bisa. Bahkan kalau Egi mau normal lagi pun bisa. Kalau menurut Allah, tapi mungkin ini yang terbaik buat Egi. Masya Allah, nggak minder, nggak malu. Enggak, insya Allah. Alhamdulillah. Tuh begitu. Egi ini ikut SSG ya. Ya, ikut. Tahu kan SSG, santri siap guna. Latihannya berat, baris berbaris. Kemudian naik ke gunung. Di hutan harus solo bivak, belum lagi dikecemplungin ke air terjun. Gimana tuh waktu dikecemplungin ke air terjun? Alhamdulillah tenggelam. Kok masih hidup? Ya itu pertolongan dari Allah. Gimana pertolongan Allah teman-teman? Ya ada teman-teman yang bantu. Iya, para pelatih langsung kecemplung juga ya kan. Lalu gimana itu waktu long march jalan jauh kok segitu jauhnya? Digotong Enak bener. Kan jalan jauh ke gunung, wah jauh tuh ya. Ke daerah hutan komando sana. Ya, Jadi digotong Egi oleh teman. ya. Seneng atuh ya. Alhamdulillah ada pengalaman di sisi lain, emang ya seneng nggak capek, tapi kan ada pengalaman yang lebih ini jadi membuktikan bahwa bisa lah, jadi bisa membuktikan gitu. Masya Allah. Terus kalau bivak kan harus sendirian tuh. Ya. Pasang bivak, Ya. dipisah-pisah di dalam hutan Ya, gimana? kalau pasang bipaknya dibantuin sama pelatih. Enak betul ya kan? Tapi kan harus bergerak sendiri malam-malam di hutan ya. Ya, setelah itu mah ditinggalin. Ditinggalkan. Gimana tuh? Ya, alhamdulillah jadi lebih bisa tafakur, mensyukuri atas segala rizki dan segala karunia dari Allah. Masya Allah. Lulus hadirin karena digotong ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau Allah mau Allah datangkan seperti yang tunanetra. Gimana mata enggak melihat? Tapi kan Allah menolong dengan sejuta mata yang lain. Yang menuntun, mau nyebrang, mau makan. Masya Allah. Makasih Egi. Tuh Ya, Allah sama-sama. menciptakan dan Allah juga menciptakan solusinya. Benar? Makanya tidak usah takut ngadepin hidup ini. Takut kita tuh cuma satu aja. Takut tidak disukai Allah. Udah itu aja.